saya SMA. SMP saya udah main burung sih, cuman kan SMP itu waktu itu masih tahun berarti sekitar tahun 94. Setiap saya pulang sekolah, nanti pulangnya saya pulang sekitar jam 1, jam 2 gitu ya. Itu saya dorong gerobak jualan burung ke emperan jalan, Mas. Kalau sebenarnya untuk cari uang loh, di burung ya, Mas ya. Bagusan dulu daripada sekarang. SMA itu 98 ya, Mas. Saya itu hariannya malam gini nggak di rumah, Mas. Terus kemana, Mas? Cari jangkrik. Kalau ketis kembang, bapak sih, Mas ya. Bapak ya? Masih? Almarhum bapak. Almarhum ya? Almarhum bapak. Waktu itu Mang Anis Kembang. Kita juga punya Anis Kembang legendaris gitu, Mas. Sering juara 1 di mana-mana. Menurut saya, menurut orang kan nggak tahu. Terus waktu itu saya mulai lomba-lomba itu Anis Kembang itu. 3 juta, burung nggak jalan 1 tahun. Itu nggak sengaja juga. Udah saya pusing. Burung muda ini, burung muda. Saya ternak nih. Masukin sangkar breeding ya? Masukin breeding, karena memang kualitasnya bagus. Tapi burungnya nggak jalan. Waktu itu saya malah nggak ikut lombanya. Jadi burung itu di kandang, saya ambil, saya suruhan teman main sana, udah saya main ke Solo waktu itu, Mas. Langsung hat-trick, juara 1 3 kali. Burung yang dilombain sekarang, mungkin yang saya belum pernah juara, Mas ya. Itu cuman konin. Konin sertu yang burung-burung sekarang lah, jangan itu. Kalau yang belum, yang dulu-dulu apalah, sampai sebutkan kacer, hijau, lobet, kenari, murai batu dan sebagainya ya. Istilahnya burung-burung yang sering nongol di gantangan lah. Waktu itu burung Pak Projo saya pegang waktu itu. Alhamdulillah sering juara. Dan juara 1, Mas, bukan sering juara 1. Sering juara 1. Gitu. Dan itu mungkin mau kita ke Presiden Cup waktu itu. Itu kan memang Presiden Cup yang paling tinggi ya kan. Mau di Piala Raja, ya waktu itu juara 1. 68 Cup, Mas. 2010, 2012 mau digimanakan? Itu tiket 500.000 waktu itu. Zaman tahun segitu Zaman tahun segitu, Mas. Kita udah bikin waktu itu. Udah berani bikin event fenomenal ya? Iya, itu tiket 500.000 ada 20 juta. Slogan saya ya. Percuma beli burung mahal, Mas, kalau sampean masih main juri. Masih Burung Kicau TV di Kota Salatiga. Malam ini sengaja Burung Kicau TV datang di markasnya Agus Nasa ya. Sudah nggak asing lagi, wajah yang berfamiliar di kancah perburungan nasional. Di sini sedikit bincang-bincang untuk burung kicau dengan Mas Agus Nasa buat kicau mania semuanya. Saya pengen tanya untuk Mas Agus Nasa ini, sejarahnya sampai Mas Agus tuh seneng dengan burung, sampai menjadi pemain yang sampai kemana-mana ikut berpartisipasi dalam lomba besar, sampai menjadi promotor lomba juga mulai dari Radber, Latpres, regional maupun nasional. Saya pengen tanya sedikit untuk jenengan, sejarah jenengan gimana, Mas Agus? Bukan pemain, Mas. Saya cuma joki, Mas. Iya. Ya cuma joki. Sejarah gimana? Waduh, ceritakan saja nggak apa-apa, Mas. Karena ini kan netizen pengen tahu, kok Mas Agus Nasa itu kalau lomba selalu menang ya. Mungkin manuke memang apik kok kan gitu. Nah, teman, sejarah jenengan itu bisa senang dengan burung itu dulu dari mana? Kok bisa sampai jenengan itu senang banget dengan burung? Kalau sejarah, Mas ya? Iya. Ngeri, Mas. Ngeri ya? Ngerinya gimana, Mas? Ngeri, Mas. Ngerinya gimana, Mas? Itu saya SMA. SMP saya udah main burung sih, cuman kan SMP itu waktu itu masih tahun berarti sekitar tahun 94. Wow. 94, 95. Sejarah juga ya, 94, 95 ya. Saya itu seneng burung yang namanya waktu itu ciblek, Mas. Ciblek ya? Burung kecil malah ya? Burung kecil, ciblek itu. Dari ciblek itu
Yang beli bapak saya pertama. Bapak pertama kali bapak beli burung itu ciblek itu. Ciblek ya. Terus saya mikat nih Mas, mikat burung gitu. Mikat tuh nyari di hutan itu Mas ya? Atau mungkin di mana gitu ya? Mikat nyari di hutan itu. Itu waktu itu saya masih SMP kelas 3 lah itu. SMP kelas 3 mikat burung, habis pulang sekolah mikat burung tak jual gitu. Untuk nambahan penghasilan ya? Iya, itu waktu itu saya kelas 2 SMA ya. Iya. Saya mikat burung kelas 2 SMA Mas. Mikat burung itu saya nyampe ke Gunung Cermai sana loh Mas. Ciblek itu cuma cari ciblek ya? Iya. Itu dari Wonosobo Zong. Langsung cari bis 2 orang tuh saya Mas. Langsung ke Gunung Cermai. Padahal jauh sekali ya. Waktu itu dapat berapa ya? Sekitar 30 sampai 40 ekor lah. Lupa saya Mas. Totalnya. Mikat burung itu ya? Ciblek itu iya. Itu akomodasi katakanlah dulu. Lupa sih saya Mas. 100.000 gitu. Dapat ciblek itu 30 jadinya 500.000 gitu. Tapi nyampe sana Mas. Nyampe ke Gunung Cermai itu benar-benar saya alamin. Terus kulaan burung. Saya beli burung tuh pertama kali beli burung agak berbobot gitu di Solo di Pasar Depok. Pasar Depok ya, terkenal juga itu pasar burung itu. Anis merah, trotol, beli terucuan, beli apa. Itu setiap saya pulang sekolah. Nanti pulangnya saya pulang sekitar jam 1, jam 2 gitu ya. Itu saya dorong gerobak jualan burung ke emperan jalan, Mas. Pakai motor, sepeda, atau jalan kaki? Pakai gerobak. Pakai gerobak ya? Berarti itu jalan kaki didorong gitu? Iya. Pakai gerobak. Burungnya, sangkarnya saya karetin gitu, pakai gerobak, Mas. Berarti pernah merasakan benar-benar sengsara di sejarah jenengan untuk menjadi penghobi burung di sini ya? Pernah Mas, suatu ketika itu Mas, modal saya nggak banyak. Modal saya 300.000. Dulu ya? Iya, 300.000 rupiah itu saya belikan anak-anak anis merah waktu itu masih banyak Mas. Jadi anak-anak anis merah di sarang-sarang gini masih banyak dulu. Gitu. Itu saya belikan anak-anak anis merah itu tiga burung dalam satu sarang ya, satu sarang ya. Itu harganya waktu itu 220. Dulu ya? 3 ekor ya? 3 ekor, 220. Naik bis itu Mas, di Ambarawa. Ambarawa ya? Sama saya belikan trucuk apa-apa, uang itu 300.000 pokoknya saya waktu itu. Tahu nggak Mas? Naik bis pulang, ternyata saya kan pakai besek waktu itu Mas, ya kan? Pakai besek itu. Yeah. Ternyata besek itu kebalik. Jadi harusnya gini, harusnya balik malah tutupnya yang di bawah ya. Nyampe rumah mati semua. Waduh, ya rugi. Rasanya gimana ayo? Rugi dong. Cuman waktu punya uang segitu dibelikan burung buat kulaan lah istilahnya gitu ya. Buat modal gitu. Malah burungnya pada mati gara-gara salah penataan saja ya. Itu pengalaman dulu. Pengalaman dulu. Tapi setelah terus berjalannya waktu, kalau sebenarnya untuk cari uang di burung ya Mas ya. Bagusan dulu daripada sekarang. Kok bisa gitu Mas? Mungkin karena faktor apa ini? Sekarang kita jual trucuk, sekarang kita jual, katakan trucuk, jual burung-burung yang liar-liar. Sekarang kita jualnya di mana sekarang? Iya ya. Kita jual ciblek, pikatan gitu sekarang di mana? Ya mungkin paling store-nya ke pasar ya. Ya store-nya ke pasar, pembeli pun sekarang kan sudah berkurang. Berkurang Mas. Mungkin juga kalau masih banyak orang mikat zaman sekarang juga karena banyak konservasi juga ya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak sama kayak zaman dulu. Berarti Mas Agus ini belum, masih sekolah, terus habis itu jenjang sekolah sudah selesai, masih di burung juga sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, lama sekali berarti. Mantas jenengan mendapatkan istilahnya kepuasan tersendiri di tahun era sekarang ini. Wah, kalau waktu itu ya Mas, untuk kita cari uang, katakan cari uang di burung, tetap di era 2012
2001 sampai 2010. 2001 sampai 2010. Ya. Bukan malah bukan di lomba. Bukan di lomba ya? Bukan. Berarti sekitar 9 tahunan untuk jenengan jual beli mungkin ya? Iya, malah dijual beli waktu itu. Iya. Oke. Jual beli waktu itu untung 50, 100, 50, 100, 50, 100 gitu, tapi continue. Tapi untuk jenengan sendiri di tahun itu sudah mulai beranjak ke lomba belum Mas? Belum ya Mas ya? Itu waktu itu lulus lah. Saya lulus SMA itu 98 ya Mas. Saya itu hariannya malam gini nggak di rumah Mas. Terus kemana Mas? Cari jangkrik. Oh tak kira kemana gitu loh Mas. Enggak, cari jangkrik. Enak Mas, sekarang tinggal di pasar jangkrik udah banyak yang jual karena banyak peternak. Dulu nggak ada Mas yang jual jangkrik ternakan, nggak ada. Berarti jenengan dulu pernah susah payah mencari jangkrik di alam liar untuk pakan burung ya? Bener, saya dan itu alami. Dijual juga ya? Saya alami. Istimewa itu jenengan. Kita belum pakai senter malahan Mas. Pakainya Petromax. Oh iya, yang ada kaos lampunya itu ya? Betul, Petromax. Carinya jangkrik ambilin satu itu Mas. Buat pakan burung dijual saya juga. Dijual juga saya ya? Jual. Kalau zaman dulu lakunya berapa itu Mas? Waktu itu orang belinya 1.000 gitu ya. Dapatnya? Pokoknya tahun 98 gitu, 99 itu belinya 1.000, 2.000 gitu Mas. 2.000 perak, 10 perak. Itu dapat 10 gitu. Itu saya ambilnya satu bener. Berarti perjuangan bener ya? Ya tapi benar-benar malah jangkrik alam itu waktu itu. Jangkrik alam liar, benar-benar liar ya? Iya. Vitamin dan mungkin proteinnya dari kandungan jangkrik liar itu lebih bagus daripada peternak sekarang mungkin ya? Itu benar-benar saya alami. Oh gitu. Terus lagi Mas Agus, untuk perkembangan zaman sekarang ini, jenengan dari pertama ya, dari mulai mika, terus kulaan burung, terus sampai cari jangkrik tadi, jenengan ada cita-cita dari kemarin tuh, jenengan breeding juga kan, dulu pernah breeding juga ya. Jenengan sampai dijuluki nama Agus Nasar. Itu Nasar itu kan nama anak saya, anak jenengan ya. Karena ya sudah familiar sekali Agus Nasar. Tahunya kan nama kompleknya Agus Nasa. Ternyata Nasa itu nama anaknya ya. Mungkin Nasa ini juga membawa keberuntungan sendiri buat jenengan ya. Iya. Ada rezekinya anak buat jenengan juga buat keluarga. Nah di sini breeding itu jenengan sudah berpengalaman untuk breeding itu di burung apa aja Mas Agus? Anis kembang pertama kali. Anis kembang pertama kali ya. Justru malah anis kembang ya. Anis kembang. Waktu itu tahun 98, 98 berarti 9 2000 ya. 98, 99, 2000. Ya, 2000. 2000 ya. Maaf, 2000 Mas. Ya. Okay. Tahun 2000 itu kita mulai ternak anis kembang waktu itu. Di sini juga ya Mas? Di sini, rumah Keprabon Padang masih ya? Kok. Itu jadi waktu itu ada tulisan, jadi kita dari tahun berapa itu masih sampai sekarang Mas. Masih ya? Masih. Nanti bisa kita juga untuk dokumenter lah. Ya, bisa itu. Tahun berapa, tanggal sekian netas, tanggal sekian taruh, masih. Mungkin malah dari 98 mungkin Mas. Berarti itu sangat pelajaran yang sangat mengedukasi juga untuk burung, penghobi burung juga ya, untuk sampai sekarang ini. Berarti setelah anis kembang apa lagi Mas? Waktu itu awal anis kembang bapak sih Mas ya. Bapak ya? Masih? Almarhum bapak. Almarhum ya? Almarhum bapak. Waktu itu Mang Anis Kembang. Kita juga punya Anis Kembang legendaris gitu Mas. Sering jual satu di mana-mana. Yeah. Menurut saya, menurut orang kan nggak tahu. Yeah. Terus waktu itu saya mulai lomba-lomba itu Anis Kembang itu. Anis Kembang ya Mas. Dulu masih ramai sekali Mas Anis Kembang ya? Full Mas, full. Anis Kembang, Anis Merah itu full. Terus kenal Pak Yono Plaza, saya pernah terus pernah pelihara burungnya Pak Yono Plaza. Habis Pak Yono Plaza, saya kenal Pak Projo Mas, mungkin yang itu yang angkat derajat saya mungkin. Wow, iya. Yang angkat derajat saya ya sangat berjasa bagi kehidupan saya. Iya. Itu yang angkat benar-benar Pak Projo. Itu saya ikut Pak Projo berarti sekitar 2008 Mas. Sampai sekarang masih 2008 2007 itu ya sampai masih sekarang kita kental ya persaudaraan ya. Walaupun beliau udah nggak ada burung di saya, tapi
saya tetap masih kontak. Masih komunikasi juga masih. Ya. Masih persaudaraan, masih nyedulur lah gitu ya. Ya, masih. Ya, syukur alhamdulillah. Karena mencari relasi untuk kita di perburungan ini sebenarnya mudah. Mencari musuh pun juga mudah gitu ya. Mungkin karena jenengan juga sangat familiar, sangat supel dengan orang-orang juga ya. Jadi jenengan banyak sahabatnya juga. Untuk jenengan beranjak ke event-event besar itu mulai tahun berapa, Mas? 2010. 2008, 2009, 2010 gitu. Berangkat untuk event-event besar di Indonesia ini ya? Iya. Mungkin salah satu sejarah nanti mungkin kita bisa shoot juga untuk trofi-trofinya nanti di... Bentar, saya mau cari trofi. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kelihatannya udah di mungkin sejarah. Oh, nanti di dicuplikan aja kita kasih untuk di akhir cerita kita ngobrol enak dulu. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? 2012. 2012. Oh, masih jauh ini. Masih ada yang lebih tua lagi ya mungkin. Sini enggak apa-apa. Kalau untuk breeding yang jenengan pegang saat ini masih kental dengan breeding murai ya, Mas ya? Breeding saya bukan ternak, Mas. Bukan ternak ya? Bukan peternak, Mas. Kandang masih ya. Ternakan kita masih ada, tapi bukan peternak, bukan pure peternak, bukan. Iya. Jadi burung yang saya ternak itu karena burung jalannya memang harus diternak gitu loh, Mas. Oh, Mas. Jadi untuk settingan burung jenengan, gacuan-gacuan jenengan yang sering untuk keluar itu, Mas. Murai batu ya khususnya untuk jenengan sekarang beranjak lomba kemana-mana sampai orang Indonesia ini khususnya di Kicau Mania itu kenal jenengan lah, sangat familiar di dunia kicau lah. Joki pun kalau terkenal enggak masalah, Mas. Enggak apa-apa, jenengan joki pun terkenal kok kan gitu. Jadi settingan harian untuk burung jenengan sendiri loh, ini bukan burung orang. Maksudnya burung yang jenengan rawat lah gitu. Ya, gitu. Burung yang jenengan rawat. Dan bukan burung saya juga, Mas. Bos-bos itu. Oke. Siap, enggak apa-apa. Kira-kira jenengan rawatannya gimana untuk harian? Rawatan ya? Ya, rawatan. Ya sedikit saja dikilas. Buka pure ya. Kalau kita buka pure emang pure buka. Kadang orang nggak percaya kok. Kalau yang namanya Alguju, Mas, itu ya adalah track record. Saya nggak usah ngomong juara 1 sini, nggak usah ngomong lah. Track record silakan lihat di YouTube itu Alguju gitu. Itu settingannya cuma kandang, Mas. Kandang juga ya. Cuman di kandang. Mandi di kandang, makan di kandang, apa di kandang? Iya, waktu itu kita beli itu 23 juta. Dulu ya? 23 juta. Itu waktu itu juara 1, kita lihat juara 1, beli nih 23 juta. Itu 1 tahun nggak jalan di tempat saya, Mas. Berarti sempat jenengan pernah putus asa enggak? Putus asa ya? Ya? Wah, tuku larang-larang 23 juta, kak moncer, gak jalan wis. Kalau untuk bos-bos yang lain beli 23 juta gitu kan, kecil lah, Mas ya. Kalau sini 23 juta, burung nggak jalan 1 tahun. Itu nggak sengaja juga. Udahlah, saya pusing. Burung muda ini, burung muda. Saya ternak nih. Masukin sangkar breeding ya? Masukin breeding, karena memang kualitasnya bagus, tapi burungnya nggak jalan. Waktu itu, saya malah nggak ikut lombanya. Jadi burung itu di kandang, saya ambil, saya suruhan teman main sana, udah sama main ke Solo waktu itu, Mas. Langsung hat-trick juara 1-3 kali. Juara 1-3. Wow, sangat fantastis ya. Itu secara nggak sengaja ternyata jalannya seperti itu gitu ya. Iya, dari situ main kemana juara 1, 2, pasti itu 1, 2 gitu. Ya ada 3 besar lah gitulah istilahnya gitu ya. Atau mungkin podium utama gitu ya. Iya, kalau dia di juara 3, waktu dulu nggak pernah, Mas. Jadi burung itu sekali jalan pasti juara 1. Juara 1. Tapi zong sering. Berarti, malah gini ya Mas Agus ya. Juara 1 sering juga, juara 3 nggak pernah, tapi malah zong. Zong sering. Berarti jangan malah rugi dong. Iya. Sudah akomodasi banyak, sudah beli tiket banyak, mahal-mahal, kok malah suruh zong. Zong sering, Mas. Waktu belum ketemu Stellanya itu zong gitu sering. Ya? Zongnya tapi berarti karena jalan juara 1. Karena burung nggak jalan ya? Iya, kata-kata waktu itu kita belum kita breeding, belum ketemu Stellanya ya.
belum pernah burung itu juara 2. Belum pernah selama saya pegang, waktu belum di breeding. Jadi tanda kutip ya, waktu belum di breeding, burung itu kalau kerja pasti juara 1. Nggak pernah Mas saya namanya telepon curi ini nggak pernah. Karena mau telepon curi gimana? Burung nggak stabil kok. Tapi kalau dia kerja pasti juara 1. Juara 2 belum pernah. Ya itu, tapi zong sering gitu. Kondangan berarti Mas. Sering. Beli tiket sampai katakanlah gini, 5 minggu nih main terus nggak pernah juara sama sekali. Nanti main juara 1 itu. Berarti awal mulanya jenengan megang gacoan ini bukan awal mula ya, tapi untuk meneruskan jenjang jenengan di kancah perburungan ini adalah Algojo tadi ya. Dengan settingannya nggak sengaja malah masuk sangkar breeding kok tahu-tahu bisa moncer gitu ya, bisa jalan lah, jalan stabil di lapangan itu ya. Waktu dulu ya 98 itu Mas, saya kan juga udah main murah Mas. Iya, setelah Anis tadi ya. Bukan 98, 2008. 2008 ya. 2008 itu kan juga udah main murah. Yang namanya skakmat. Wah iya itu. Itu juga sering juara 1 juga. Iya. Karena apa ya? Saya juga bisa sampai sini itu karena sangat termotivasi dengan jenengan Mas Agus. Kalau sekarang cuman murah Mas ya. Kalau sekarang murah. Ya, mungkin spesialis ya. Dispesialiskan sekalian. Tapi kalau dulu waktu saya ikut Pak Projo Mas. Boleh sombong nggak nih? Enggak apa-apa, sombong boleh kok. Enggak apa-apa. Burung yang dilombain sekarang, mungkin yang saya belum pernah juara Mas ya. Itu cuman konin. Konin sertu yang burung-burung sekarang lah. Jangan itu. Kalau yang belum, yang dulu-dulu apalah, sampai sebutkan kacer, hijau, lobet, kenari, murai batu dan sebagainya ya. Istilahnya burung-burung yang sering nongol di gantangan lah. Waktu itu burung Pak Projo saya pegang waktu itu. Alhamdulillah sering juara. Dan juara 1 Mas, bukan sering juara 1. Sering Mas. juara 1. Gitu. Dan itu mungkin mau kita ke Presiden Cup waktu itu kan memang Presiden Cup yang paling tinggi ya kan. Iya. Mau di Piala Raja ya waktu itu juara 1. Berarti memang apa ya? Mungkin jenengan juga memang tangan dan jiwa jenengan itu sudah menyatu dengan unggas atau burung ya, mungkin khususnya di burung inilah dulu lah kita bicara masalah burung. Rezekinya mungkin di burung. Ya. Mungkin jenengan juga penghobi ayam, burung udara dan sebagainya. Karena jenengan saya lihat backgroundnya itu penghobi unggas ya. Jadi mungkin rezeki jenengan itu di burung. Makanya sering bawa burung kok juara terus sih. Carane piye kan gitu. Bukan caranya itu juara untuk ini itu enggak. Cuma cara jenengan chemistry-nya dengan burung supaya jenengan bisa merawat burung seperti ini, tanggung jawabnya seperti di lapangan, mungkin seperti itu Mas ya. Tambah lagi untuk jenengan bisa jadi sampai sekarang ini ada motivasi dari keluarga atau dari manapun atau dari kecomannya sendiri. Kalau keluarga pasti spirit jenengan itu dari kalau mana, keluarga Mas? pasti gini. Kehidupan di keluarga besar saya. Iya, keluarga Mas Agus Ngasa. Keluarga besar keluarga besar kami. Itu dari almarhum bapak, ibu, adik saya, pemain burung semua Mas. Seneng burung semua ya. Bukan pemain, maksudnya kehidupannya. Kehidupannya di area di dunia burung lah istilah gitu ya. Betul, untuk mencari rezekinya semua di burung. Ibu saya posisi sekarang dijual beli pakan burung Mas. Jual beli pakan burung ya. Betul. Pokoknya pakan burung ya, sangkar gitu. Adik saya juri Mas. Juri ya, juri di perburungan juga ya. Berarti menambah potensi dan pengalaman semuanya. Betul. Ya. Terus saya pemain. Cuman cara kita cari makannya berbeda semua. Berbeda sendiri-sendiri ya. Ibu cari makannya jual pakan dan jual sangkar dan sebagainya. Adik saya, ya mungkin. Adik saya di EO Mas. EO ya, event organizer ya. Betul. Untuk sebuah perburungan gitu ya. Dia di juri. Dia punya EO. Walaupun saya juga ketua
DPC atau DPW Mas? DPW ya, DPW di Jateng ini ya. Ketua DPW Ronggolawe. Dari Ronggolawe Nusantara ya. Betul. Berarti mungkin ada salam-salam buat Pak Jepot juga nanti. Iya, Pak Jepot tetap strong ya, Pak Jepot. Masih berdiri sampai sekarang, Mas Agus yang menguatkan Ronggolawe juga di sini ya. Tapi saya emang kalau kebanyakan saya tetap di lomba. Di lomba ya. Fokus untuk ya karena memang jenengan hobinya memang wah aku seneng dolanan iki gitu kan ya. Aku seneng lunga-lunga seneng dolan gitu ya. Ya enggak juga, tapi ya punya kebanggaan tersendiri ketika burung kita juara. Iya. Yang jelas ada prestasinya sendiri lah untuk jenengan bisa memenangkan sebuah kompetisi itu sangat kebanggaan ya. Apalagi punya gacauan yang belinya murah bisa dijual mahal ya. Mungkin pengalaman jenengan juga di situ. Beli burung murah bisa dijual mahal kan mungkin sering. Nah, iya makanya itu. Sering. Pernah nih kater saya beli 25 juta dalam 2 minggu laku 125. Wah. Itu sejarah ya, juga itu yang namanya Juventus itu, Mas. Juventus yang mendapatkan keuntungan juga. Itu. Tapi beli burung 75 juta waktu itu, Mas. Itu tahun 2012. 2012 sudah lama sekali ya. Waktu itu yang beli saya sendiri, bukan Pak Projo, Mas. Iya, 10 tahun yang lalu. Itu 4 hari is dead. Berarti itu saya sendiri yang beli. Berarti pernah juga merasakan kerugian besar, pernah juga mendapatkan keuntungan besar Mas Agus ya. Pengalaman yang sangat wah berharga. Wah ini ngeteh aku tak melu lah. Mimik dulu Mas, santai aja. Harus dong. Oh, kita ngobrol santai, ngobrol enak ya. Jadi kebetulan memang saya burung kicau ini memang seneng grebek, seneng bikin podcast juga di mana-mana ya untuk pengen tahu juga dari narasumber ataupun mungkin jenengan sekarang menjadi juga sebagian dari promotor lomba ya. Mungkin jenengan sering juga membuat event lomba besar ya Mas ya. Mungkin dari regional ataupun Latpres regional dan nasional Mas. Secara pengalaman jenengan itu kalau membuat lomba itu ada apa ya istilah pengalamannya kesannya seperti apa Mas Agus? Kepuasan jenengan itu seperti apa Mas? Bisa menyatukan kicau mania di Indonesia ini datang ke event jenengan gitu loh. Saya beberapa kali bikin event besar ya Mas. Iya. Ya saya nggak mau ngomong wah nggak ya saya ngomong beberapa aja. Beberapa aja itu 168 Cup waktu itu sudah lama sekali Mas itu juga. Makanya. Saya pernah juga karena saya juga datangnya juga dari apa istilahnya hobi juga sampai ke sini. 168 Cup terus Kavit Cup itu yang event yang saya pegang ya. Iya. Tapi waktu itu 168 Cup Mas 2010, 2012 mau digimanakan waktu itu sombong ya sombong. Nggak apa-apa. Waktu itu tiket 500.000 waktu itu zaman tahun segitu ya Mas. Zaman tahun segitu Mas, kita udah bikin waktu itu. Udah berani bikin event fenomenal ya. Iya itu tiket 500.000 ada 20 juta. Tahun segitu duit segitu banyak sekali Mas. Iya. Jadi sudah berani bikin apa ya lomba sebesar itu ya. Betul. Mungkin katakanlah kalau di blok Semarang waktu itu ya kita kan bikinnya juga khususnya Jateng lah istilah gitu ya. Ya itu pertama Mas tiket 500.000 itu. Termasuk pengalaman yang sangat berharga buat jenengan Mas ya. Ya sukses waktu itu. Sukses ya. Kita tiket 500.000 itu kita bisa mendatangkan Sumatera, Kalimantan, Jakarta itu banyak istimewa. Waktu itu. Berarti secara itu saya lihat dari pengalaman jenengan juga bisa menarik kicau mania dari Indonesia maupun dari Kalimantan dan pulau sebagian Indonesia datang ke event 168 itu juga dulunya karena pengalaman jenengan mungkin sering hadir juga di lomba-lomba besar. Iya, pengalaman Mas, pengalaman. Tapi kalau sekarang kalah sama pengalaman sekarang kalah sama orang yang punya uang itu. Wah, kok bisa bilang gitu, Mas? Kalah. Berarti Mas. Apa ya? Tapi uang tidak untuk segalanya tuh, Mas. Sebenarnya iya. Karena apa, Mas? Slogan saya, Mas. Ya. Ini slogan saya. Ya, slogan sendiri ya, sendiri ya. Slogan saya ya. Percuma beli burung mahal, Mas, kalau sampean masih main juri. Wah, terbaik. Loh, nalar aja. Saya perlu kasih aplaus buat jenengan, Mas. Nalar, Mas. Percuma beli burung mahal kalau masih main juri ya. Berarti nggak boleh istilahnya kita main odeng dan sebagainya, kita harus fair play, kita beli burung mahal karena
beli burung kualitas ya Mas ya? Saya sering Mas, di dalam lomba saya protes keras, ada protes keras, ada cuman saya kadang sekedar tanya. Sering kok, banyak yang tahu juga kok saya sering protes kok. Tapi saya protesnya gini, burung saya kerjanya kayak gini. Ada bukti otentik untuk kita untuk jenengan berargumentasi dengan juri ataupun penyelenggara lomba gitu ya. Betul. Ya. Kita juga beli burung, kita tahu kualitas kok Mas. Iya, jenengan beli mahal karena ada kualitas kan burung. Katakanlah burung waktu itu saya juga nggak nyebutkan nama burung saya. Waktu itu kerja bagus Mas. Menurut saya, ini menurut saya, pandangan penonton juga adalah yang membela saya gitu. Asalnya ada pro dan kontra untuk jenengan juga. Cuman di waktu itu di lomba ya nggak masuk. Saya tanya, nggak protes waktu itu malah. Tanya berdasarkan ada rekam jejak video ada. Jejak video untuk ya istilahnya sebagian CCTV untuk burung jenengan gitu. Betul. Ya. Ada. Nah itu kan saya nggak protes. Ya. Itu kan saya tanya waktu itu. Tanya nih burung saya kayak gini kerjanya gimana? Nah kok jawabnya miss semua. Ya itu mungkin jurinya waktu itu belum lahir saya udah main burung Mas. Ya mungkin juga ya, ada juga sih juri yang senior ada sih, tapi jawabannya waktu itu kurang memuaskan. Saya enggak pernah kok Mas habis protes atau habis kita tanya ke juri kenapa burung kita gini. Ini saya masukkan ke Facebook, saya punya Facebook kan. Iya. Tidak untuk disebarkan di media sosial ya, karena jenengan juga menghargai mungkin juri juga manusia gitu ya. Saya selama juri masih manusia juga. Iya, berarti jenengan termasuk istilahnya ya pribadi yang baik juga memegang apa istilahnya ya nggak mau terlalu frontal untuk memberitakan sebuah berita yang seperti itu gitu ya, menjaga nama baik juga ya mungkin ya. Biasanya saya kan kalau lomba saya minum Mas. Oh, minum teh apa? Alkohol dong. Tapi kan saya minum alkohol juga tidak mesti saya minum alkohol terus selalu sinting kan enggak Mas. Iya. Cuman untuk apa ya istilahnya teman untuk. Ya nalar lah. Iya. Di lomba burung, ayo kita taruhan pasti ada yang minum. Iya. Enggak cuman saya loh, jangan bilang saya wah aku situ sebenarnya minum, sebenarnya bikin gaduh jangan gitu. Kalau kita cari tahu yang minum banyak Mas. Banyak, iya. Ya tentunya karena mereka bukan pemabuk tapi peminum ataupun cuman hobi dengan mengenal alkohol, nggak masalah. Yang penting tidak membuat suatu kericuan atau arogansi ya di lapangan dan sebagainya. Betul. Yang penting tetap kondusif untuk mengkondusifkan lapangan untuk jenengan khususnya di lomba burung waktu itu protes, tanya, Miss, ya udah gitu. Sudah, ya. Tapi baru kemarin yang itu ada saya masukkan di Facebook, kok jurinya jawabannya gini-gini. Ini video saya masukin nih. Selama ini Mas, perjuangan jenengan itu selalu dengan istilahnya dari kantong sendiri, ibaratnya dari dompet jenengan sendiri ikut berjuang untuk memperjuangkan sebuah kejuaraan di burung untuk berangkat lah istilahnya. Berani beli tiket, kalah menang pun saya berani mengeluarkan uang. Atau selalu mengandalkan dari manapun itu kita berkongsi dengan bos besar ataupun dengan rekan kerja jenengan. Saya katakan rekan kerja ya. Rekan kerja bukan bos ataupun apa, karena di situ memang jenengan di sini dipercaya untuk apa yang ngerawat lah itu ya. Kalau burung itu burung si bos A, si bos B itu terserah saya Mas. Terserah jenengan ya. Terserah saya, cuman saya lapor aja gitu. Ini burung mau tak buat main sini, mau tak buat sini gitu. Istilahnya selama jenengan ini membawa burung si A dan si B gitu ya, istilah gitu ya. Si A, si B. Ngomong saya. Ya kadang ya, oke Mas tiketnya besar, saya tiketin. Terus si bos bilang, Mas nanti berangkat sini ya, itu jelas pasti sana gitu. Tapi kalau untuk yang saya tiba-tiba pengen main sini, itu ya tetap kita. Istilahnya dadaan lah gitu ya. Dadaan karena jenengan nggak tahu rezeki jenengan sendiri pas lagi dapat rezeki kayak kemarin Mas, lah gitu ya. 1 minggu yang lalu cuman tiket 350. Itu di Kendal waktu itu. Hadiahnya KLX itu waktu itu. Mas, saya sempat lihat juga di medsos jenengan, makanya saya benar-benar pengen datang ke sini itu pengen tahu gitu loh.
wah ini Mas Agus kayaknya juara terus ini. Makanya lagi dapat sorotan juga dari media ini. Burungnya terbaik ini. Tiket segitu dapat KLE, kayaknya fotonya medsos gaya terus ini. Wah, ini 350 ngapain saya minta bos kan gitu kan? Iya. Wes berangkat sendiri, Mas. Berangkat sendiri, ya? Berangkat sendiri. Kebetulan hoki dan rezekinya. Iya. Juara 1. Ada lagi, Mas. Dari minggu kemarin terus jenengan berangkat lomba lagi, hoki lagi itu ada. Itu minggu kemarin. Kemarin ini, Mas. Minggu kemarin. Berarti ini hari Senin. Wah, barusan. Harusnya dapat brio waktu itu. Cuman kurang 4 peserta. Kurang 4 peserta, enggak dapat brio ya. Betul. Mungkin hoki jenengan baru di rezekinya segitu gitu. Jadinya kan G36. G36. Ada 32 mungkin ya. Berarti pesertanya itu ada 27. Oh. Kan 31 keluar, Mas. Jadi kurang 4 cuma. Oh, 31 keluar. Harusnya 36 misalkan ya, fullnya 36 untuk pembelian tiket ya. Betul. Di situ 31 keluar hadiah, tapi di situ cuman 27. 27 kurang 4. Oh iya bener. Iya. Kurang 4. Kurang 4 jenengan pulang bawa brio. Pulang cuman ya kan, ada. Kemarin saya lihat itu jenengan juara 1 juga itu berarti ya. Juara 1, Mas. Cuman nggak dapat brio. Nggak dapat brio ya. Itu termasuk salah satu gacauan jenengan yang jenengan jalankan di situ ya. Betul. Termasuk hoki jenengan juga ya. Betul. Bisa menikmati benar-benar rezeki jenengan di perburungan ini ya, Mas. Ada lagi, Mas, selain hobi burung jenengan hobi apa lagi, Mas? Anjing. Anjing ya. Iya. Berarti jenengan hobi anjing itu untuk diternak atau untuk apa, Mas? Buat buru. Oh, buat buru. Saya senang berburu ya. Itu untuk hobi hiburan saja ya, Mas, tambahan ya. Tapi untuk hobi jenengan yang bisa apa ya? Hobi dijadikan kerja dijadikan hobi biar gak ada kejenuhan mungkin ya gitu. Khususnya di burung ya. Betul. Oke, mungkin bincang malam ini cukup saja di situ. Ya, ini emang ya, Mas ya. Saya cuman joki gitu loh ya. Joki ya. Joki. Joki yang selalu hoki dan mendapatkan rezeki ya. Joki gitu. Oke. Rencana, Mas, minggu depan mau berangkat kemana lagi nih? SMM, Mas. SMM ya. Sudah terschedule semua di situ, jadwalnya sudah ada semua ya. Jadi harus berangkat kemana? Mumpung burungnya lagi on fire ya. Ya semoga. Semoga ya. Semoga mendapatkan keberuntungan lagi. Semoga mendapatkan keberuntungan lagi, hoki dan rezeki. Jenengan peserta tim, Agus Nasa tim, dan juga dari manapun jenengan gabung untuk menyatukan tim. Semoga jenengan selalu mendapatkan hoki. Oke, Burung Kicau TV sampai di sini kita bincang-bincang sama Mas Agus Nasa. Mas Agus Nasa ini termasuk senior di perburungan juga ya. Sudah lama tadi diceritakan sejarahnya, Mas Agus Nasa termasuk senior, promotor lomba juga, hoki juga di perburungan, rezekinya juga banyak di perburungan. Amin. Kita doakan selalu sukses. Sukses juga doa Burung Kicau TV. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selalu itu coba lihat. Wah, Burung Kicau. Dilihat ya, Burung Kicau. Oke. YouTube ada, Facebook ada, IG ada. Oke. Langsung nanti kita tonton di sana ya. Satu lagi pesan, percuma beli burung mahal kalau sampean masih main curi. Lihat itu ya. Terbaik. Sukses, Mas.